Halo guys, jadi kita mau pakai hair oil dulu karena kita mau mandi. Sekarang udah jam 12 malam. Jadi kita nanti mau mandi ya, Bes. Ini nggak pakai mic, kedengeran nggak? Karena Beneran. itu kan mahal. Ih, najis bacot banget dah lu. Lah, kok pakai sendiri-sendiri? Tuangin. Kagak mau gue anjir. Oke, di kulit kepala ya. Setengah jam habis dari sini baru mandi. Ya, I know. Lu nggak mau sih begitu sih? Ambil. Jadi kita mau sambil cerita ya, Yang ya. Cerita apa? Apa ya? Cerita yang sedang terjadi, yang lagi happening banget. Viral. Pomi. FYP dah kawan. Kita mau cerita dulu waktu gue kerja sebelum Dinda jadi manajer ya, Yang? Belum. Sebelum gue jadi manajer, jadi dulu tuh ceritanya ada anak training, bis kayak gitu manajer gua waktu itu tuh nggak suka nih sama anak ini nih, because dia tuh lelet, kerjanya lelet, blow on, lemot, main handphone terus, kayak gitu. Pokoknya manajer gue dulu waktu itu tuh nggak suka dah intinya sama dia, sampai pengen gak usah dipakai lagi lah anak training itu gitu kan. Sampai one day dia tuh udah dateng nangis-nangis, bibirnya berdarah karena habis ditonjok sama lakinya, bibirnya berdarah. Terus datang ke kafe itu bawa anaknya. Kata gue, lah lu kocak banget kerja bawa anak. Udahlah tuh di situ dia sharing kan bahwa dia tuh habis berantem sama lakinya lah, lakinya dikatain mau kondo lah, nggak kerja, nggak punya duit apa segala macem. Gue kan iba ya coy, sebagai as a friend pada saat itu iba. Terus udahlah, kebetulan banget owner gue tuh waktu itu nanya, Dinda gimana si ular kerjanya, bagus nggak, apa kita langsung naikin aja ya jadi karyawan gitu. Nah, pada saat itu langsung lah gue iyain, maksud gue iya bu, si ular ini bagus kok, gini. Ya udah dah tuh dia jadi karyawan kan di kafe. Terus udah, hidupnya itu amat sangat menyedihkan. BTW gue ngeritain kayak gini tuh karena beliau duluan ya yang sudah menjelek-jelekan diri saya and diri dia. Monster. Hah? Yang dikatain monster. Katanya monster. Enggak. Itu nggak sakit hati juga. Gue dikatain monster. Mulut gue. Katanya monster sama dia. Enggak lah. Atasan mana yang soft spoken, gue tanya. Iyalah. Tapi itu bukan masalah gawean ya, masalah monster mah dianya aja yang nggak tahu diri. BTW hidup dia amat sangat menyedihkan ya. Waktu itu tuh dia tuh kerja sampai jalan kaki, and then anaknya tuh kesulitan makan sampai minta telur, terus sampai minjem duit buat beli minyak telon, terus ya pokoknya amat sangat menyedihkan lah. Sampai akhirnya kadang gue tuh kan di rumah itu ada nyetok kayak sampo gitu, sampo rencengan gitu yang nggak pernah gue pakai. Nah gue tuh takut expired, makanya gue kasih aja ke dia kayak pembalut, sampo gitu-gitu. Tapi gue sering banget ngasih ke dia. Dia tuh kayak, oh ya Allah makasih ya Kak Dinda gini.
Ya salah ular, lu kan tahu kan banyak bisanya. Bisa apa aja yang Makasih ya Kak Dinda, gini. Bisa Kak Dinda baik banget. Kata dia gitu kan. bisa Terus bermuka udah, dua. iya betul. Terus dia kan kerja jalan kaki terus. Gue kasihan dong ya, namanya perempuan ya. Kerja pulang malam, ya gue kasih lah tuh pinjem motor ya. Sampai berbulan-bulan dia pakai motor gue. 3 bulan. Iya. Sampai one day dia tuh pernah kayak gini. Dia kerja, tapi motor gue dibawa sama si suaminya tuh yang mau kondo. Jadi motor gue kayak ya jadi kayak hak milik gitu nggak sih? Cuman gue ya udah, orang motornya juga nggak kepake, jadi ya udah pakai aja dah tuh. Terus dipakai sama si lakinya itu yang mau kondo. Yang katanya mau kondo. Itu sudah mau kondo dia. Iya, kata si istrinya. Kan? Iya. Terus kayak dia everyday kayak iya nih mau beli Magicom, nyicil beli ini. Kebetulan pada saat itu Magicom gue tuh nggak kepake. Magicom gue nggak kepake, terus ada kipas juga nggak kepake. Jadi udah gue kasih ke dia. Oh ya Allah Kak Dinda makasih banget loh. Ih, Kak Dinda beneran ini yang aku dikasih ini. Dengan gayanya dia yang banyak bisanya. Makasih loh Kak Dinda gini gitu. Sampai nih ya, ini anak tuh anehnya itu mulutnya tuh jahat banget sama ke semua orang itu dia dikata-katain lah, ibarat kata gitu kan. Gue tuh sampai kayak kalau dia lagi mengarang bebas nih ya, gue cuman kayak dengerin sambil nyimak. Oh ternyata anak ini ular juga ya. Cuman ya udah, berhubung dia belum pernah nyenggol gue, jadi ya udah nggak pernah gue apa-apain. Terus sampai one day dia berantem sama teman kerja. Terus teman kerja itu ngadu ke gue, Kak Dina tau gak sih, Kak Dina tuh pernah diginiin loh sama si ular. Kayak gue, ya lah anjing, ternyata gue diomongin gitu. Lo gimana bang? Anjing. gue yang lu tahu sendiri lah kan, gue waktu itu udah jadi manajer. Ya lu tahu sendiri lah, manajer itu tuh nggak bisa sepenuhnya untuk berteman sama Nggak bisa friendly sama bawahan. nggak bisa friendly sama buku bawahan sih, sama teman kerja lah ibarat kata gitu. Di bawahan kamu. Ya nggak bisa terlalu dekat, karena kalau kita terlalu dekat dia nganggap kita nih as a friend, maksudnya ya temen. Ketika kerjaan nanti takutnya dia tuh nggak nurut gitu. Gue takutnya gitu, makanya gue nggak pernah deket-deket banget gitu kan sama teman-teman yang lain. Sama Nada deket banget. Kasir gue anjir. Sayang banget lagi. Terus habis kayak gitu udah kan, ternyata ada lah nih dia ngata-ngatain gue. Kayak bukan ngatain sih, pada saat itu gue nganggapnya itu ya opini dia aja terhadap gue. Dia bilang ganti aja manajernya kalau kafe mau maju. Lah si anjing, lu aja jadi manajer. Gue tanya, lu bisa nggak jadi manajer naikin omset? Monyet. Anjing Kayak ngerti gawean aja lu. Gawean lu main handphone aja terus lo. Masih ya ganti aja manajernya gini. Hati-hati loh sama Kak Dinda tuh begini. Gininya Lu tau gimana? sendiri mulutnya kayak monster. Nah itu kayak monster. Jadi waktu itu dia tuh pulang kerja nggak ada motor. Gue bilang, lo pakailah tuh motor gue yang Vilano. Gue males bawa motor. Vilano, gue udah punya Vilano anjir. Vilano. Iya itu tuh. Terus apa dah? Dia nggak mau make. Terus Vilano gue tuh kayak dikasih gitu ke si orang. Jadi ke Aza. Jadi dia tuh pengen tukeran motor gitu sama Aza lah. Karena dia nggak mau pakai motor kamu. Takut dikatain lagi. Iya lah, si Aza kok takut dikatain lagi? Emang gue pernah ngatain apa? Diomongin. Gue nggak pernah ngomongin. Diomongin apa waktu itu? Bukan karena semenjak dari situ bang nih.
dia nggak mau pakai motor Villano gua, terus akhirnya minta tukeran sama Azza. Abis itu Azza bingung lah kenapa harus tukeran. Oh enggak, gara-gara suruh ganti. Suruh ganti apa? Suruh ganti yang rusak. Nggak pernah gue nyuruh ganti anjir. Enggak, apa ya? Waktu itu dia pakai motor lu dibawa pulang, habis itu plat nomor lu tuh dirusakin sama dia ganti. Lah kan kita nggak ada yang nyuruh ganti, dianya iya, aja. Dianya ya. Iya, terus semenjak dari situ dia tuh kayak bikin kesimpulan sendiri bahwa gue ini marah, motornya dirusakin, motornya Denny ya. Dirusakin apa sih? Padahal gue nggak pernah ngapa-ngapain coy. Negor dia aja tuh enggak. Minta ganti juga kagak. Minta ganti juga enggak. Tahu-tahu dia ngomong gini. Om Denny itu plat nomor saya ganti ya. Terus dia ngasih unjuk ke gua plat nomor yang harga 8 ribuan. Nah, kata gua mah ngapain lu ganti yang kayak gitu? Lu ganti yang ori lah kalau emang mau ganti. Gua kasih tahu lah yang harga 32.000. Situ kali dia. Iya, maybe dari mulai dari situ kali ya. Jadi dia ngomong kayak gini sama si Haza. Enggak ah, gue nggak mau pakai motor dia. Lu tahu sendiri mulutnya dia kayak gimana. Lah, tai, mulut gue kenapa emang? Gue nggak pernah ngapa-ngapain dia, setan. Sekarang doang ya? Ya sekarang gara-gara dia kayak setan. Kesel banget kamu. Kesel banget lah. Dongkol lah. Anjing gak? Anjing. Asek banget kalau anjing. Dan mulai dari situ tuh kata gue, gue punya niat baik nyuruh dia bawa motor gue, tapi dia ngomong kayak gitu. Lu tau sendiri mulut Kak Dinda kayak gimana. Tai, langsung gue labrak. Nangis, giliran dilabrak nangis, minta maaf. Kenapa? Takut dipecat. Padahal kamu gak ada kuasa buat mecat orang. Gak ada kuasa gue untuk mecat orang. Tapi takut banget dipecat. Terus? Udah, semenjak dari situ gue kayak ngerasa bahwa dia ini, kayaknya dia playing victim deh. Kayaknya dia muka dua deh. Kayaknya bener deh dia tuh ular. Jadi semenjak dari situ gue manggil dia itu ular. Gitu. Jadi semenjak dari situ dia nih agak ngasih space ke gue. Kayak misalkan tentang kerjaan pun dia nggak berani kayak nanya-nanya ke gue. Nanyanya tuh ke PIC gue. Masa izin kerja bukan ke manajernya? Ya memang seharusnya ke PIC gitu. Ya, tapi kamu nggak dikasih kabar sama sekali. Ya karena dia takut ngomong sama gue. Terus kalau mau apa waktu itu langsung ke Pak Didi? Ke Pak Didi? Ngomong apa waktu itu? Bukan, ke Bu Eva. Yang masalah gajian itu harus by rekening ya. Sementara dia tuh goblok. Dia tuh gak ngerti ATM, dia tuh goblok, gak ngerti banking. Bener-bener goblok. Terus dia dengan kegoblokannya dia, yang gak ada yang ngebantuin dia karena dia goblok. Jadi dia kayak orang tolol udah. Gue udah bilang mulai bulan depan itu gajian itu harus ke rekening, nggak ada tuh yang ke Dana, GoPay or something like that. Tapi dia ngotot, dia WA sendiri ke owner. WA sendiri ke akhirnya dibilang gini ya, ini terakhir gajian kamu ya pakai apa GoPay ya apa Dana? Iya, Bu Eva ngomong kayak gitu. Ternyata terakhir beneran gajiannya. Enggak. Iya bener kan? Enggak, masih dapat gaji lagi dia bulan depannya. Masih sebulan lagi ya? Udah, semenjak dari situ gue udah gak mau dekat sama dia. Terus ada aja gebrakan si ular memang ya. Ada aja gebrakannya, dia ngejek-jelekin gue ke teman gue. Kayak segala bilang katanya gue ngebikin dia berantem lah. Ngebikin dia jadi pada berantem sama teman-temannya dia. Lah, goblok, orang temannya aja diberantemin sama dia. Siapa yang mau berteman sama dia? Semua orang diberantemin sama dia. Giliran berantem bawa orang tua. Iya, giliran berantem bawa orang tua. Orang tuanya dateng, bikin malu. Lo nggak bisa apa nyelesain masalah lu sendiri? Berantem bawa orang tua. Anjir, kayak zaman gua waktu SD. SD juga gue nggak malah ditawain sama orang tua gue. Kayak gini. Halo mah, iya mah, ini nih si Aza nih. Iya mah, samperin aja nih Aza. Lah, goblok, lu berantem bawa orang tua.
Takut lu ya. Dikata dia doang kali yang punya mak. Makanya jangan sering ngatain orang lonte, lu sendiri kelakuannya kayak lonte. Anjing. Udah, tutup. Lu sendiri kelakuannya kayak lonte. Ini apa? Buka. Iya buka. Ternyata di belakang after dia ngejelekin gue sama teman-teman gue itu yang gue kayak gue bilang sama dia, udah deh kayaknya lo stop berteman sama gue udah nggak mau berteman sama lo, jadi lo jangan nganggap gue temen gitu. Oh banyak sekali dia ngejelekin gue dari perihal apa ya BTW dia ngatainnya kayak ngarang bebas gitu gak sih? Karena gak sesuai fakta. Sampai terakhir dia ngatain masalah keturunan. Wah, gue kalau masalah keturunan gak bisa coy. Ya, gue gak bisa. Karena dari awal gue gak pernah musik dia. Gue always ngebantu dia ketika lagi kesulitan. Dan gue gak pernah gimana sama dia, walaupun masalah dia pribadinya. Ya, masalah pribadinya dia. Gue gak pernah gimana. Terus tiba-tiba gue disenggol masalah anak. Lu anjing. Katain bang, cepat. Anjing emang. Lu anjing gitu kan. Udah miskin, goblok, jelek, kurus. Anjing emang. Ciao emang lu. Nih lu catet ya, siapapun yang ngata-ngatain masalah anak tuh nggak akan gue kayak stres mikirin nangis kok dia kayak gini, nggak ada gue katain balik monyet. Iya, udah dikasih pinjam motor gue dikatain pula monyet lu. Monyet, emang dikata dia doang yang punya mulut, gue nggak punya mulut. Gue bisa ngatain lu lebih-lebih, apalagi lu melarat banget hidup lo, bisa banget gue katain lebih-lebih. Nih buat klarifikasi aja ya, kita ngomong kayak gini karena dia udah jahat banget sama kita. Ya, setelah apa yang gue perlakuin ya. BTW ini di luar kerjaan loh. Ini karena memang personal dianya aja yang busuk banget. Nyenggol masalah anak lu aja kelaparan minta telur. Lu aja beli minyak telur aja ngutang sama gua, goblok kali lu. Tahu diri kalau mau jelekin orang tuh tahu diri. Lu tuh lebih jelek. Udah dibantu hidupnya, masih aja kayak gitu. Iya. Ingat apa waktu lu susah, waktu ditinggal sama laki lu? Ya. Siapa yang bantu lu? Siapa yang bantu lu, gue tanya. Gue ungkit kan, lu kan sering ngungkit tuh ya kebaikan lu sama teman-teman lu yang lu sering nalangin 1.000 perak, lu ungkit. Si kontol 1.000 perak nolongin orang diungkit, kan goblok. Sakit kali lu ya, sakit jiwa kali. Sakit jiwa, dia tuh nggak bahagia, jadi dia tuh sakit jiwa. Mentalnya tuh udah mana-mana. Saking pengen bahagianya, jadi dia mengarang bebas bahwa dia tuh happy. Padahal enak. Melarang. Udah gak dapat gaji terakhir, gak dapat THR. Sedih banget gue itu. Terakhir yang bikin gue enak sama dia, ketika semuanya dia udah ngata-ngatain apa segala macam, 3 bulan gue gak negur dia walaupun kita satu kerjaan ya. 3 bulan gue gak negur dia. Dia masih bertingkah. Gue labrak. Gue tanya salah gue apa. Ya kali ya kalau gue salah, kasih tahu salahnya di mana biar gue minta maaf. Ditanya pas dilabrak gue videoin, enggak, Kak Dina nggak salah apa-apa, dia ular yang salah kata dia gitu kan ya. Lah goblok ya enggak. Goblok apa kagak itu? Kita nggak punya salah dijelek-jelekin Terus lo ngapain ngejelek-jelekin gue tanya. Kayak lu cakep
aja anjing, muka lu burik pakai skincare Mercury no baby pink. Baby yang mana? Baby pink ada yang murahan, yang 100.000 dapat sepaket. Lu pakai no baby pink, muka lu pada ngelotok. Si anjing. Ler. Hah? Lu nggak bisa kan ngatain gue jahat karena gue selama ini baik sama lu? Hah? Lu nggak bisa kan ngatain laki gue mau kondo karena laki gue itu pekerja keras? Hah? Lu nggak bisa ngatain mertua gue jahat karena mertua lu kayak dakjal. Ya nggak ya? Lu bingung kan mau ngatain gue apa? Hah? Lu mau ngatain gue hidup gue susah, hidup gue lebih baik dari lu. Gak usah mancing-mancing orang deh buat ngata-ngatain hidup lo yang serba kesusahan itu. Hah? Minimal lu kalau tidur pakai spring bed, anjing. Sama apa yang? Pakai AC. Pakai AC biar nggak kenyamukan. Dia kan udah pakai kipas angin yang dari kita. Oh iya, pakai kipas angin dari gua ya? Hah? Masih lo pakai? Nggak malu? Hah? Iya. Nggak dibalikin. Balikin dong. Gua nggak ikhlas balikin lah. Sampo gue, pembalut gue yang gue kasih ke lo, kipas gue, magicom gue, hah? Sampo anak lo yang tiap bulan gue beliin, balikin. Sewa motor selama 3 bulan. Sewa motor sama 3 bulan, sehari 50.000, balikin. Kalau lo mampu, kalau laki lo udah nggak mau kondo, balikin. Anjing. Malu-maluin gue gara-gara gue nggak punya anak, gue bikin malu. Hah? Gue tuh lebih bisa dipermalukan. Lah, gue mau nggak punya anak, belum punya anak mah baik-baik aja. Hah? Nggak stres kayak lu belum bahagia ya, stresnya menuju gila. Tapi kata dia gini yang masa kalah sama pengangguran aja healing terus. Daripada lo atasan mah bisa lah ambil cuti healing gitu ya. Dia healing kemana sih? Pantai Ona yang butek. Pakis. Lo tahu dia waktu tahun baru apa lebaran gitu pergi nih ceritanya ke Purwakarta. Iya, gue tahu banget itu pasti dia cuma ngevideoin jalanan, abis itu dia nggak jajan. Tahu banget gue. Hari-hari nih ya, misalkan gue kayak gue beliin mixu apa gue beliin Ricis, gue tuh suka jajan, dan gue tuh nggak bisa kalau jajan sendirian. Pasti misalkan gue jajan itu ada yang untuk gue diri gue sendiri sama untuk yang rame-rame. Setiap gue beli sesuatu itu pasti dia yang heboh untuk posting. Gue pernah beli apa ya? Lu nggak pernah jajan sampai semua apa yang kalau gue jajanin lu posting. Mampu lah dia harusnya. Kan lakinya udah kerja. Lakinya kerja, lu tahu gajiannya katanya seminggu 1 juta. Sebulan berapa juta? 4 juta. 4 juta gaji gue waktu tahun berapa itu ya? Gue mau udah kemana lu baru norak. Pakai sombong lagi. Hidup Gue mah aman. Alhamdulillah enak, kejamin. 4 juta kejamin. Menurut gue sih gue gak cukup ya kalau dikasih 4 juta. Najis banget gue dikasih 4 juta. Kalau dia mah alhamdulillah banget, sampai foto-foto uang 1 jutanya itu yang uang setoran itu. Dia suruh rapiin duit. Iya, bangga sekali dia update status kayak gitu.
Nih pakai masker biar muka lu nggak burik. Itu habis mandi kan? Habis mandi kan makanya. Iya, mandi dulu. Ngasih tahu si ular. Kan dia kan ini ngelontok mulu kan, kulitnya ular, maka ngelontok mulu ya. Wajar lah. Kayak merkuri lagi ya. Sama sabun yang 3.000-an. Oh iya, lu tahu nggak? Dia pernah gua kasih lipstick Happy-nya Naujubila. Jam kamu. Jam, oh iya gua kasih jam. Ih banyak banget anjing. Iya. Banyak banget. Enggak, kamu kan dulu sayang banget sama dia. Bukannya sayang ya, itu najis. Itu manusia berbuat baik itu memang sepantasnya manusia seperti itu. Sewajarnya manusia seperti itu. Berarti jam tangan tuh. Jam tangan merek lumayan itu loh. Harga 300.000 jam gue. Balikin. Daripada jam lo yang lo beli di Shopee yang harganya 9.000. Hah? Nih biar samaan kayak gue kayak gini. Lo beli 9.000. Saking kepengen. Ini apa yang mereknya? Ini mereknya apa lupa. Pinjam yang dari aku kan? Ya. Beli 8.500.000 oh. Berarti jam tangan dia sama gelang gue sama dong harganya. Sama 9.000 gelang lu. Iya. 9.000 jam tangannya dia. Lu bayangin 9.000 jam tangan setipis apa? Kok bisa ya orang kayak gitu, kok bisa banget kalau ngatain orang tuh kayak sadar diri lah. Iya. Maksudnya gini, kalau orang udah nggak berkecukupan, maaf ya, bukannya lu gak usah minta maaf sama dia. Enggak, gue minta maaf sama orang yang denger. Kalau orang nggak mampu, maksudnya kurang mampu kayak gitu, nggak usah berlagak sok-sokan, apalagi buat sampai ngata-ngatain orang. Malu. Gue aja ibarat kata ya, kita yang begini ya, yang alhamdulillah masih cukup gitu buat apa-apa, buat dia apa, buat nyenengin diri masih cukup, nggak pernah ngatain orang. Tapi kok dia bisa setega itu ngatain orang? Mulut itu harus, iya, mulut itu tuh harus dijaga, jangan sampai nyakitin orang. Kalau dia mah enggak, julid. Siapapun orang dikatain julid. Kita jadi julid kayak gini karena dia tuh, baru kan pertama kali ngeliat kita begini. Dia tuh nggak bisa dikasih pelajaran, tau nggak? Waktu dia berantem sama si Nina sampai gebuk dia, sampai ngata-ngatain dia nggak jerat coy. Dia masih begitu lagi, nggak berani kan sama Nina. Siapa? Dia main fisik. Nggak berani. Nah iyalah, sama Azza, berantem sama Azza dimanggil maknya. Iya. Pakai gue malu-maluin. Terus giliran berantem sama gue videoin, nangis, diem aja, gue siram, nangis sesugukan, ngadu sama lakinya. Apa yang lakinya ngadu ke owner? Iya, ngechat owner gue. Lah, kocak, nggak malu apa dia? Apa-apa diaduin? Nggak, dia berharapnya dengan kayak gitu tuh kamu tuh bakal dipecat gitu. Lah, oh tidak. Lah gue dipecat juga kagak ngaruh. Misalkan ya gue bikin keruputan, terus gue dipecat, ya udah, terima banget, nggak apa-apa. Lah kalau lu dipecat pasti lu panik, ya kan? Kenapa lu nggak mau masuk lagi? Takut. WA panjang kali lebar ke owner gue bilang takut disiram lagi. Cuma disiram doang nangis sesugukan. Giliran sekarang woro-woro ngata-ngatainnya, makin kesini makin handal. Giliran pas ketemu ciut, lu tahu sendiri, gue pernah share kan muka dia yang apa melasnya itu. Iya udah, dia ular minta maaf, salah udah ngata-ngatain Kak Dinda. Lah dia aja jadi seorang ibu masih belum baik, segala nanyain gue, urusan amat lah.
Sekarang kalau misalkan lo ya jadi pejuang garis 2, terus ngeliat nih teman punya anaknya lucu ganteng, tapi kesusahan karena orang tuanya ini nggak bisa nyenengin si anak. Lo iba nggak sih ketika lo iba tapi emaknya kayak setan? Kan gue jadi ngatain anaknya. Tapi bodo amat lah, emaknya aja orang gila. Semua itu orang gila, laki bini orang gila, sakit jiwa. sakit jiwa, nggak pernah bahagia. Kata gua mah ya, mendingan lu kerja berdua ya, biar lu punya rumah, biar lu nggak ngontrak, biar lu bisa tidur pakai spring bed minimal ya, jangan pakai kasur yang 300 ribuan, pakai spring bed, pakai AC dah. Lu mau ngata-ngatain gua, ayo sini gua tampung, karena hidup lo udah hampir sempurna. Jadi gua bingung nih mau ngatain lo apa kalau lo udah kayak gitu ya. Nah ini udah sering ditolong bertingkah si monyet Ular. sakit dirinya. Apa batu? Ini ada sesuatu. Ini jendol-jendol loh. Anjir. Dah cukup sekian dan terima kasih. Saya mau keramas dulu. Habis pakai hair oil, habis itu keramas, habis keramas skincarean, maskeran, habis maskeran kita sleep. Dadah. Dadah.